Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam materi layanan bimbingan dan klasikal kelas 10. Ya, semoga pada hari ini kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi terbaik, dan bisa memperhatikan materi pada hari ini. Oke, apa sih yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Ibu ingin mengajak kalian untuk membahas tentang mengelola waktu. Oke, pasti selama ini sering banget ini dibicarakan gitu ya di kehidupan sehari-hari tentang bagaimana caranya kalian mengelola waktu, tentang bagaimana kalian merasa menyia-nyiakan waktu. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih caranya supaya waktu yang begitu berharga ini bisa kita semua manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita mulai, oke? Yang pertama, apa sih yang akan kita bahas? Tentunya pertama kita akan bahas tentang manajemen waktu itu sendiri ya, tentang definisinya, tentang tujuannya, tentang manfaatnya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang akibat apa saja sih yang akan kita dapatkan atau kita terima ketika kita tidak dapat mengelola waktu dengan baik. Gitu. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang kuadran waktu. Apa sih kuadran waktu? Oke, nanti kita bahas ya. Dan akan kita bahas juga tentang kondisi individu berdasarkan kuadran waktu tersebut. Yang terakhir, Ibu akan share tentang tips bagaimana sih kita caranya mengelola waktu agar waktu tersebut tidak sia-sia. Oke, udah siap? Jangan lupa siapkan catatannya. Kemudian siapkan pertanyaan jika nanti ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Oke, yang pertama, tentang manajemen waktu itu sendiri. Ibu yakin kalian udah sering ngobrolin tentang ini ya sama teman-teman atau dalam diskusi terhadap diri kalian sendiri gitu. Maksudnya ketika kalian merenung, ketika kalian refleksi gitu ya, pasti pernah merasa waktu yang kalian punya ini tidak kalian manfaatkan dengan baik dan akhirnya menyesal gitu. Menyesal karena aduh kenapa ya kemarin gue nggak belajar lebih baik lagi, atau ya harusnya tuh kemarin aku minta maaf sama orang tua misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang kalian sesali karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, manajemen waktu itu sendiri adalah suatu metode atau cara untuk memanfaatkan waktu atau mengatur waktu ya dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gitu. Jadi kata kuncinya dari manajemen waktu itu adalah cara. Kalian memiliki cara untuk mengelola waktu itu sendiri. Ya, untuk apa sih? Untuk mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan. Jadi kata kuncinya ini ya, sudah direncanakan sebelumnya dan ada deadline. Ya, ada jangka waktu yang sudah ditetapkan. Gitu. Ini kunci dari manajemen waktu itu sendiri. Nah, tujuan dari manajemen waktu itu sebetulnya apa sih? Nih, melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien ini terlihat dari apa? Terlihat dari tercapainya tujuan atau target yang sudah ditetapkan. Jadi dengan mengelola waktu atau dengan memanage waktu, tujuannya kalian itu bisa melakukan pekerjaan secara ini efektif dan juga efisien. Kerjaannya tujuannya tercapai, targetnya juga tercapai. Nih, manfaat dari manajemen waktu. Dari gambarnya udah kelihatan ya, kalau misalnya kita dapat memanage waktu dengan baik, kita pasti akan mendapatkan dua hal ini. Yang pertama, sukses. Ini menunjukkan muka relax dan sukses gitu ya, tenang banget, hidupnya bahagia gitu. Yang kedua adalah tenang gitu. Jadi, dua hal inilah yang akan kita dapatkan atau kita rasakan ketika kita dapat mengelola waktu dengan baik, yaitu kesuksesan dan juga ketenangan. Dan ini ketika berefek pada diri tentunya akan memberikan efek juga kepada orang di sekitar kita. Sukses di sini maksudnya bagaimana? Yang pertama, kalian akan lebih produktif dan efisien dalam bekerja gitu. Ketika kalian tahu kegiatan apa saja yang harus kalian kerjakan, deadline-nya kapan, kalian akan lebih produktif gitu. Kalian akan lebih bisa mengatur mana yang harus diselesaikan duluan, mana yang bisa belakangan gitu, dan semuanya bisa selesai. Ya. Yang berikutnya, kesempatan mengerjakan banyak hal dalam satu kesempatan. Kalau kalian tahu apa yang mau kalian kerjakan, kalian tahu waktunya segimana, itu akan membuat kalian lebih memiliki kesempatan untuk mengerjakan banyak hal dibandingkan dengan yang kita nggak tahu nih mau ngerjain apa, ngalir aja gitu ya. Padahal ada hal-hal yang bisa kalian kerjakan di waktu yang bersamaan.
Dan yang berikutnya akan menjadi pribadi yang unggul dan profesional. Tentu saja dengan kemampuan kalian mengelola waktu dengan baik, dengan kalian lebih produktif, dengan kalian lebih bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu kesempatan, kaliannya juga tidak capek gitu. Capek kan itu kadang-kadang karena kita ngerjainnya itu dengan penuh tekanan, kemudian terburu-buru, itu yang bikin capek kan. Nah, ketika kalian bisa manage waktu, kalian akan bisa menjadi pribadi yang unggul dan juga lebih profesional. Nah, untuk kaitannya dengan tenang, kayak gimana sih? Pertama, terhindar dari tekanan dan stres. Kebayang dong, kalian pasti sering lah mengalami, misalnya besok mau ulangan, mepet, kalian belum belajar, tugas sebagai syarat ulangan juga belum dikerjakan. Tentu itu akan menimbulkan tekanan dan juga stres. Misalnya gini ya, kalau di Smakbo itu, syarat kalian ujian misalnya di lab itu, kalian harus mengumpulkan sekian laporan, misalnya gitu. Ketika kalian laporannya belum tuntas, kalian nggak akan bisa ikut ujian. Nah, sekarang kalian belum selesai laporannya, dipepet H-1 sebelum ujian. Itu tentu saja akan membuat kalian bekerja di bawah tekanan dan pasti akan menimbulkan stres. Yang berikutnya, ketenangan di sini adalah adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kewajiban gitu. Jadi ketika kalian manajemen waktunya sudah baik, kalian itu akan seimbang hidupnya, dalam artian kalian tahu mana waktunya kalian mengerjakan kewajiban dan mana saatnya kalian bisa bersantai, kalian bisa memberikan self reward kepada diri kalian. Nah, selanjutnya, tidak dapat mengelola waktu sama dengan malas dan tidak bahagia. Ya, pasti ya, ketika kalian tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ketika kalian selalu dikejar-kejar oleh waktu, dikejar deadline, selalu merasa tidak tenang, terburu-buru dalam melakukan apapun, pasti akan jadi tidak bahagia. Gitu. Misalnya di sini contoh gambarnya yang Ibu sampaikan adalah kalian lagi main game. Nah, seringkali ketika main game itu kalian menabrak waktu-waktu yang lain gitu. Waktu sholat, waktu makan, waktu belajar kalian tabrak. Dan ini ujung-ujungnya pasti akan ke sini, tidak bahagia. Kenapa? Karena banyak kegiatan atau kewajiban yang seharusnya kalian lakukan tapi di-skip. Untuk apa? Untuk kesenangan sesaat. Karena malas untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi kewajiban kalian. Nah, untuk pembagian waktu sendiri sebetulnya ada dua macam ya. Ada pembagian waktu secara mekanis. Ini pembagian waktu yang seperti kita kenal gitu ya. Ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Pokoknya ini satuan waktu, itu adalah pembagian waktu secara mekanis. Dan ada pembagian waktu tubuh. Waktu tubuh di sini maksudnya adalah waktu menurut kehendak hati manusia. Misalnya gini, kalian makan saat lapar, tidur saat mengantuk, kemudian misalnya jalan-jalan saat butuh udara segar gitu, pusing. Nah, itu adalah pembagian waktu tubuh. Ya. Selanjutnya ini yang tadi Ibu sampaikan di awal mengenai kuadran waktu. Ya. Kuadran waktu di sini kita bisa lihat nih, ada prioritas, penting dan tidak penting. Kemudian dari segi waktunya, mendesak dan tidak mendesak. Kita kupas satu-satu ya, dari kuadran 1 yang di sini. Ini prioritasnya penting, tapi melakukannya di waktu yang mendesak. Contohnya gini, besok ada ujian gitu. Apa hari ini terakhir mengumpulkan tugas ya? Aku belum selesai gitu. Dan sering lupa mengerjakan PR. Jadi tipe-tipe orang seperti ini adalah yang mepet segala macamnya. Ngelakuin hal-hal yang penting tapi waktunya sudah mendesak. Ini kuadran 1 ya. Kemudian di sini ada kuadran 2. Dia melakukan hal yang penting di waktu yang tidak mendesak. Jadi jauh-jauh hari sudah melakukan prioritas-prioritas yang wajib dia lakukan. Ini berarti orang yang suka menentukan prioritas. Aku nggak jadi nonton ya, besok lusa kan ada ujian. Kemudian ini daftar PR yang harus diselesaikan minggu ini. Jadi di kuadran 2 ini adalah orang yang bisa melakukan hal-hal yang penting di waktu yang tidak mendesak. Berikutnya ada kuadran 3. Di sini dia melakukan hal yang tidak penting, tapi di waktu yang mendesak. Udah tahu di waktu itu tuh dia punya kewajiban lain, tapi dia malah melakukan hal-hal yang tidak penting. Ini adalah manusia tipe yes man. Maksudnya adalah anak-anak yang sering ya sulit berkata tidak gitu.
ikut banyak kegiatan agar dianggap gaul, padahal prioritasnya di situ banyak, dia harus belajar misalnya kayak gitu. Tapi supaya dianggap sama teman-teman ya, dia lebih memilih nonton misalnya, lebih memilih eskul misalnya gitu di saat pekan ujian. Kemudian tidak punya pendirian. Karena apa? Karena ketika diajak sama teman-temannya, dia akan pasti bilang, ayo main yuk, gitu. Ayo main game yuk, ayo gitu. Padahal dia ada laporan yang belum selesai dikerjakan. Gitu. Yang terakhir ada kuadran 4. Di sini dia melakukan hal yang tidak penting di waktu yang tidak mendesak. Jadi ini orang yang suka nunda-nunda kerjaan, malas gitu ya. Terlalu banyak nonton TV. Kalau kalian sekarang nggak nonton TV ya, nonton YouTube mungkin, nonton Netflix kayak gitu. Jadi ini sering dilakukan oleh orang-orang yang senang banget nunda-nunda kerjaan. Padahal waktunya banyak gitu ya, tapi lebih sering melakukan hal yang tidak penting. Terlalu banyak main game, nongkrong di mall berjam-jam. Padahal ada kewajiban-kewajiban yang menunggu dia untuk dikerjakan. Paham ya sampai sini? Nanti kalau ada yang tidak paham, bisa langsung PC aja ke ibu ya. Kurang enaknya metode seperti ini kan kita nggak bisa interaksi ya, tapi ibu yakin kalian memperhatikan dan juga mencatat apa saja sih pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Nah, di sini ada kondisi individu berdasarkan kuadran waktu, berdasarkan yang tadi ibu sampaikan ya. Di kuadran 1, tadi kan dia melakukan hal yang penting di waktu yang mendesak, mepet-mepet nih. Pasti ketika mepet-mepet, efeknya ya kondisi yang akan kalian alami adalah satu, stres pastinya. Kedua, keletihan, capek gitu. Capek banget pasti ketika kalian melakukan hal-hal itu di bawah tekanan dan mepet waktu tuh pasti capek banget. Kemudian pasti akan ada krisis manajemen. Abis itu ngerasa ya nggak bisa ngatur waktu gitu karena capek, karena ngerasa bebannya terlalu banyak, kewajibannya terlalu banyak gitu, ngerasa paling menderita sedunia kayak gitu. Itu adalah efek dari ketika kalian mengerjakan hal-hal yang penting di waktu yang mendesak. Tapi Bu, kalau di Semakbo ini kan semuanya penting, waktu yang kita punya mepet, gitu nggak gitu juga. Semuanya tetap bisa dikelola dengan baik, semuanya tetap bisa diatur dengan baik, sehingga kalian tetap bisa punya waktu luang untuk kalian memanjakan diri kalian sendiri. Yang berikutnya ada kuadran 2 tadi. Tadi dia itu melakukan hal yang penting di waktu yang tidak mendesak. Jadi dia bisa mengelola waktunya dengan baik ya. Kegiatannya terencana, kemudian hidupnya teratur, kemudian pastinya akan dapat ketenangan. Gitu. Ya, untuk bisa mendapatkan hal-hal ini kan berarti kalian harus bisa mengatur atau bisa merencanakan kapan kalian waktunya mengerjakan kewajiban kalian sehingga kalian merasa tidak terburu-buru atau tertekan. Di kuadran 3, tadi yang apa? Mengerjakan hal yang tidak penting di waktu yang mendesak. Udah tahu kalian tuh besok ujian gitu, malah ngelakuin hal-hal yang tidak penting. Yang akan terjadi adalah akan merasakan ini krisis manajemen, terus akan jadi individu yang selalu mementingkan reputasi, jadi selalu mikirin omongan orang, bukannya fokus ke apa yang ada di dalam diri sendiri, tapi selalu fokus ke apa yang orang pikirkan terhadap diri kita. Padahal itu ada hal yang sangat tidak bisa kita kontrol gitu ya. Pendapat orang lain terhadap diri kita itu hak orang lain, gitu. Bukan kewajiban kita untuk merubah pemikiran mereka terhadap diri kita. Yang berikutnya akan lepas kendali. Lepas kendali maksudnya gimana? Ya, padahal tahu loh di situ ada kewajiban yang sedang menunggu, tapi dia malah milih senang-senang. Akhirnya, kagok lah, udah nggak dikerjain ini, ya udah. Akhirnya jadi makin lepas kendali, makin tidak dikerjakan hal-hal yang seharusnya dikerjakan. Berikutnya, hubungan sosialnya dangkal. Maksudnya gimana? Ya ketika kalian hanya melakukan hal-hal yang ingin dilihat oleh orang lain, berarti kan kalian fake ya, maksudnya kalian tidak jujur menjadi diri kalian sendiri. Kalian hanya menghadirkan diri kalian sesuai keinginan orang lain, sehingga dalam pertemanan pun akan menjadi dangkal. Karena jangan salahkan orang lain. Orang lain melihat apa yang kita tunjukkan. Gitu. Sehingga ketika kalian ada di kondisi real, butuh orang lain, kalian sedih, orang nggak akan tahu. Orang nggak akan peduli mungkin seperti itu. Karena apa? Kalian selalu menunjukkan hal yang tidak sesungguhnya. Gitu. Jadi jangan hanya memikirkan omongan orang lain untuk mendapatkan predikat gitu, dibilang keren, dibilang menyenangkan gitu, enggak. Ya, ketika itu benar-benar sahabat kita, apapun yang terjadi dengan diri kita itu akan mereka terima dan justru akan mengingatkan kita ketika kita salah.
Yang terakhir nih, kuadran 4 yang tadi melakukan hal-hal yang tidak penting di waktu yang tidak mendesak. Jadi banyak nunda-nunda kerjaan gitu ya, ngelakuin hal-hal yang ya sifatnya nggak penting gitu, padahal di waktu yang senggang. Ini nanti kondisi individunya itu tidak ada tanggung jawab, kemudian tergantung sama orang lain, dan tidak bisa bertahan di suatu kondisi pekerjaan. Karena dia nggak tahan dengan tekanan gitu. Inginnya santai, inginnya males-malesan, inginnya ngelakuin hal-hal yang bikin dia senang gitu. Padahal kita manusia hidup ya pasti akan selalu ada tanggung jawab yang mengiringi kita gitu. Nggak mungkin kita hidup cuma buat senang-senang gitu ya, capek lama-lama juga. Pasti kita manusia itu sudah dibekali dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk menyelesaikan target-target kita gitu, dan bertanggung jawab atas segala tugas yang kita ambil. Ya, itu kondisi individu berdasarkan kuadran waktu. Tentunya kalian inginnya mas semua juga ada di sini ya, tapi Ibu tahu ini bukan proses yang instan begitu saja gitu, tiba-tiba langsung bisa ngatur waktu, enggak. Ini adalah proses belajar. Nah, time management ini akan mengarahkan diri kalian kepada self management. Ya, jadi memanage waktu itu akan membuat kalian bisa memanage diri kalian. Makanya ini penting sekali gitu. Kalian ingin bisa memanage atau mengatur diri, kalian juga harus bisa dulu ini mengatur waktu yang kalian punya. Mengatur waktu itu tidak sama dengan diatur waktu. Kalau mengatur waktu kita yang punya kendali. Tapi ketika diatur waktu kita yang dikendalikan gitu. Dan ini yang akan membuat lelah dan berada di bawah tekanan. Oke, sekarang kita sampai di bahasan mengelola waktu. Gimana sih tipsnya? Ini beberapa tips yang bisa Ibu share ke kalian, yang semoga saja bisa kalian terapkan dan membantu kalian untuk lebih bisa mengelola waktu kalian lagi. Yang pertama, identifikasi dulu peran kalian di sekolah, di rumah, kemudian mungkin sebagai teman di lingkungan sosial, diidentifikasi. Maksudnya gimana? Kalau di sekolah, peran kalian kan sebagai siswa. Berarti ketika sebagai siswa, tanggung jawab kalian apa sih? Belajar, mengerjakan tugas. Nah, berarti itu jadi prioritas kalian. Yang berikutnya di rumah, posisi kalian itu sebagai apa? Sebagai anak. Sebagai anak punya tanggung jawab apa sih? Misalnya, kalian membantu orang tua, kemudian sharing, ngumpul-ngumpul sama keluarga, itu juga merupakan salah satu peran atau tanggung jawab yang kalian miliki sebagai anak di rumah. Jadi pertama diidentifikasi dulu perannya. Dengan kalian mengetahui peran kalian sebagai apa, kalian pun akan mengetahui tanggung jawab dan hak kalian itu sebetulnya apa saja. Yang berikutnya, catatlah segala kegiatan, rencana, janji, maupun tujuan jangka pendekmu dalam sebuah agenda. Kalau Ibu jujur aja lebih suka nulis di buku kecil, karena kalau sebetulnya anak sekarang bisa aja nulis di HP ya, kalian semua kan sudah punya gadget yang membantu kalian untuk belajar ini kan. Nah, manfaatkan juga gadget tersebut untuk menjadi pengingat, reminder apa saja pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan gitu. Jadi jangan hanya smartphone ini digunakan untuk hal-hal yang besar gitu, tapi lakukan juga hal-hal kecil seperti membantu kalian untuk mencatat kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan. Kan di notes tuh bisa ya dibikin kotak-kotak nanti kalau sudah di checklist dan dia otomatis coret gitu kan. Itu sangat membantu kalian untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kalian. Kalau yang lebih suka manual, itu juga akan memberikan kepuasan ketika kalian pada akhirnya bisa men-checklist kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan gitu ya. Kalau Ibu biasanya pagi-pagi sebelum ngapa-ngapain, itu nulis dulu di buku, hari ini mau ngapain aja ya, kerjaan apa aja yang harus diselesaikan. Sehingga tahu gitu, hari ini tuh geraknya harus kemana dulu, apa dulu yang harus disiapkan, dan di akhir hari kita bisa lihat apa saja yang sudah berhasil kita kerjakan. Dan itu akan memberikan kepuasan yang luar biasa untuk diri kita. Gitu. Jadi catat ya, supaya nggak lupa apa saja yang mau kalian lakukan. Berikutnya, buatlah jadwal kegiatan. Ini memang terdengar agak absurd ya, maksudnya sering banget pasti kalian lakuin bikin jadwal kegiatan. Mungkin dari SD pernah dikasih tugas sama gurunya, ayo anak-anak bikin jadwal kegiatan. Bangun pagi jam 5, kemudian sholat, mandi, kayak gitu pernah kan bikinnya? Efektif atau tidak? Nah, itu tanya sama diri kalian. Efektif atau tidaknya sebuah jadwal itu tergantung lagi pada diri kita. Apakah kita bisa konsisten terhadap jadwal tersebut, atau malah itu hanya sebuah
ya catatan aja rutinitas yang nggak pernah dilakuin gitu. Toh pada akhirnya saya mah gimana saya aja Bu. Nah, itu kembali lagi. Kalian ingin atau tidak memiliki hidup yang teratur, nah kalian harus disiplin dengan jadwal yang sudah kalian buat. Kalian coba lagi ya, buat jadwal sendiri gitu. Buat jadwal keseharian kalian itu harus seperti apa. Apalagi dengan kondisi sekarang yang kalian belajar dari rumah, itu kan nggak ada yang apa ya, ibaratnya disiplin atau tidaknya itu kembali ke kontrol diri kalian sendiri. Di sekolah sudah menjadwalkan jam pertama mulai jam 7.45. Itu kalian bisa ngatur sendiri sebenarnya apakah mau mandi dulu atau enggak, mau sarapan dulu atau enggak, itu terserah kalian gitu. Karena kalian tetap berada di rumah. Gitu. Tapi ketika kalian ingin lebih bisa siap dalam menerima pelajaran, alangkah baiknya kalian lakukan seperti kalian mau belajar sekolah gitu ya, bangun pagi, mandi, sarapan, terus menyiapkan buku-buku yang akan kalian dapatkan pelajarannya pada hari itu gitu. Jadi kalian dalam kondisi siap untuk menerima materi pelajaran. Ya. Next, evaluasi rencana-rencana tersebut untuk tercapainya tujuan. Tadi Ibu udah singgung sedikit ya, ketika kalian sudah mencatat segala kegiatan itu, nanti di akhir hari kalian kan akan melihat mana saja yang sudah bisa kalian checklist gitu ya, mana saja yang sudah berhasil kalian lakukan gitu. Lalu lakukan evaluasi. Nah, yang nggak sempat kalian lakuin itu kenapa sih? Apakah karena ada satu pekerjaan yang memakan waktu lebih banyak, atau karena kalian di jeda hari itu ada leha-leha misalnya kayak gitu. Nah, kalian bisa melakukan evaluasi. Kemudian kalian bisa melakukan apa ya, refleksi gitu dan tindak lanjut dari evaluasi tersebut gitu. Kalau misalnya kalian ngerasanya wah hari ini saya kebanyakan nyantai nih, nah berarti kan besoknya kalian harus lebih itu lagi, lebih keras lagi usahanya karena ada satu tanggung jawab yang tidak terlaksana di hari itu misalnya gitu. Dan ini penting ya, kalian menuliskan rencana tanpa evaluasi itu sama aja bohong karena nanti habis itu malah jadi ada kewajiban-kewajiban yang ketinggalan gitu dan tidak tuntas dikerjakan. Yang berikutnya, buatlah rencana cadangan untuk beberapa kegiatan yang menurutmu sulit untuk dilakukan. Ya kan kita hidup sebagai manusia itu hanya bisa berencana ya. Pada akhirnya akan ada Allah yang menentukan segalanya gitu. Jadi penting juga kita punya plan B atau mungkin plan sampai Z gitu ya ketika kita mau merencanakan sesuatu. Misalnya kalian punya rencana untuk kerja kelompok hari itu gitu. Caranya gimana? Daring misalnya. Kalian video call satu sama lain. Nah, mungkin saja kan ketika kalian video call itu ada teman kalian yang kesulitan jaringan. Atau ada teman kalian yang tiba-tiba nggak bisa dihubungi, ngilang gitu aja. Nah, jangan lupa kalian juga harus menyiapkan rencana cadangan. Misalnya kalau ada teman yang seperti itu atau justru kalian sendiri yang berkendala, berarti harus kayak gimana? Apakah bagiannya bisa nyusul? Atau ya rencana lainnya lah gitu yang bisa kalian lakukan ketika rencana awalnya tidak dilakukan gitu. Sehingga itu akan meminimalisir perasaan kecewa ketika kalian tidak selesai untuk mengerjakan rencana yang pertama gitu. Selesai ya. Jadi silahkan kalian coba tips untuk mengelola waktu ini untuk mencapai kesuksesan dan juga ketenangan yang tadi kita sampaikan di awal ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang manajemen waktu dan tentang hal-hal lainnya, jangan lupa bisa hubungi Ibu langsung, bisa di Japri ke nomor ini, WA atau Telegram, atau bisa juga ke email ini. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semangat buat ngelola waktunya. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.